Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Senin Pekan Biasa ke-15 tahun A garis miring genap. Dalam Injil Matius 10 ayat 34 sampai dengan 11 ayat 1, Yesus menyatakan bahwa pertama, Dia datang untuk membawa pedang. Yesus adalah tanda yang menimbulkan perbantahan. Seperti nubuat Simeon, Lukas 2 ayat 34. Sebab Yesus mengharuskan orang menentukan pilihan. Kedua, pilihan itu harus menempatkan kasih kepada Yesus Kristus melebihi kasih kepada orang tua dan anak, bahkan terhadap nyawanya sendiri. Dengan kata lain, kasih kepada Kristus menjadi prioritas utama. Mengapa demikian? Bukankah yang patut dikasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi hanyalah Allah semata? Lihat Matius 22 ayat 37. Di sini Yesus Kristus memang mewahyukan dirinya sebagai pemegang otoritas Allah yang mengutusnya. Menurut hukum pada masa itu, utusan menggantikan seluruh kehadiran pribadi yang mengutusnya. Sebagai utusan Allah Bapa, Yesus menggantikan seluruh kehadiran Allah Bapanya secara penuh. Selain sebagai utusan, gelar anak yang dikenakan dalam diri Yesus bermakna sehakikat dengan Allah sebagai Bapa. Sebab anak adalah gen Bapanya. Yesus adalah wajah Allah yang diperlihatkan kepada dunia. Dengan demikian, segala sesuatu yang dilakukan setiap orang demi kasih kepada Yesus Kristus sama dengan kasih kepada Allah Bapa. Dijamin mereka tidak akan kehilangan upah sebagai seorang abdi Allah. Ayat 40-42. Setiap bentuk perlakuan orang terhadap murid Kristus, orang Kristen, akan mendapatkan upah berkat rahmat yang impas. Setiap orang yang memperlakukan murid Kristus sebagai nabi, orang benar, atau bahkan hanya sebagai orang kecil yang membutuhkan secangkir air sejuk, orang itu tidak akan kehilangan upah yang pantas. Setiap kebaikan terkecil sekalipun yang dilakukan orang lain terhadap orang Kristen sungguh berharga di mata Allah. Ayat 42. Sebaliknya, dalam khotbah sebelumnya, Matius 10 ayat 7 sampai dengan 15, Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang menolak orang Kristen pada hari penghakiman, Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya. Matius 10 ayat 15. Dengan kata lain, mereka yang menanggung penghakiman yang sangat berat melebihi hukuman atas Sodom dan Gomora. Mereka yang menolak murid-murid Kristus. Saudara-saudariku, betapa berharga menjadi murid Yesus Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini diteguhkanlah iman, harapan, dan kasih kita. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.